Pelanggan merupakan faktor utama dalam layanan bisnis, sehingga dalam bentuk apapun, layanan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, baik untuk skala kecil maupun skala besar. Layanan bisnis merupakan proses pemberian pelayanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi, untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan pelanggan. Customer service atau layanan pelanggan dalam perkembangannya mengalami perubahan yang signifikan. Departemen Customer Service yang dulunya dilakukan melalui pertemuan secara fisik sekarang sudah berubah menjadi layanan hotline number, atau layanan secara online. Ada beberapa jenis-jenis layanan bisnis seperti layanan pelanggan berjalan yang merupakan pelayanan terhadap pelanggan di mana pelayanan ini dilakukan dengan bertemu secara langsung antara customer service dan pelanggannya. Kemudian ada layanan pelanggan melalui email dan telepon. Perkembangan bisnis dalam era digitalisasi saat ini sudah banyak yang menerapkan layanan pelanggan secara virtual. Tren yang sekarang ini digunakan untuk layanan pelanggan adalah dengan menggunakan layanan call service atau email untuk memudahkan penyampaian keluhan. Contohnya seperti layanan pelanggan PLN, Telkom, dan layanan pembelian online. Kemudian ada layanan pelanggan melalui live chat. Live chat merupakan jenis layanan yang secara langsung dapat dilakukan berupa obrolan yang telah dipersonalisasi antara customer dan departemen layanan. Live chat bisa membuat percakapan dan keterlibatan secara langsung atau real time. Pelanggan dengan zona waktu berbeda tidak perlu menunggu jam kerja untuk menyampaikan keluhan, sebab live chat dapat menawarkan aksesibilitas sepanjang waktu, sehingga dapat menjaga kedekatan dengan pelanggan setiap saat. Kemudian ada layanan self-service. Jasa layanan mandiri seperti ini merupakan departemen customer service yang memberikan pelayanan lebih instan, ramah, dan akurat. Pelanggan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jenis layanan ini cocok digunakan perusahaan yang mendapat permintaan yang bersifat umum seperti refund, retur produk, atau invoice. Kemudian ada layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Dalam layanan ini, kanal layanan pelanggan yang dibangun oleh pengguna jasa layanan atau produk. Untuk penggunaan layanan ini, sebuah bisnis atau usaha harus mampu menciptakan pengikut dan komunitas yang lebih besar berdasarkan brand yang mereka miliki. Kemudian ada jenis-jenis bisnis yang kita bedakan menjadi jenis bisnis berdasarkan aktivitas bisnisnya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan motifnya, dan berdasarkan bentuk jenis badan usaha. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan penjelasan jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya. Jenis aktivitas bisnis yang dibedakan menjadi bisnis ekstraktif, yaitu aktivitas bisnis yang pergerakannya di bidang pertambangan dengan melakukan penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam dan terkandung di dalam perut bumi, seperti batu bara, minyak bumi, aluminium, dan lain-lain. Kemudian ada bisnis agraria, yaitu kegiatan bisnis yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga ada bisnis industri, yang merupakan usaha dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi barang. Dan ada bisnis jasa yang menghasilkan produk tidak dalam bentuk fisik. Jenis bisnis berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi form utility, yaitu bisnis yang berupaya mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang tidak sama, sehingga bermanfaat seperti mebel, genteng, garmen, dan lain sebagainya. Kemudian ada place utility yang merupakan bisnis yang menjalankan pemindahan suatu barang dari tempat satu ke tempat yang lain sehingga memiliki manfaat lebih. Ada time utility, yaitu bidang bisnis yang memberikan manfaat waktu terhadap keberadaan suatu barang. Yang terakhir ada position utility, merupakan jenis usaha untuk membuat atau memenuhi kegunaan pemiliknya pada suatu barang atau jasa, seperti pertokoan, perdagangan, atau jual beli. Ada jenis bisnis berdasarkan motifnya yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bisnis berorientasi pada profit dan bisnis yang berorientasi non-profit atau nirlaba, seperti yayasan, organisasi, sosial, lembaga, dan lain-lainnya.
Kemudian jenis bisnis berdasarkan jenis badan usaha yang dapat dibedakan menjadi ada PT, kemudian yayasan, koperasi, firma, CV, dan sebagainya. Tujuan bisnis itu sendiri tentunya mendapatkan keuntungan atau laba. Namun tujuan yang lain dapat dilihat seperti ingin memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, untuk menambah kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, untuk memenuhi kebutuhan pencitraan diri maupun usahanya agar semakin dikenal masyarakat, dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha sehingga mampu terus berdiri atau berjalan. Kemudian beberapa manfaat bisnis seperti memperoleh penghargaan atau pengakuan, kesempatan untuk menjadi bos bagi diri sendiri, dapat menggaji diri sendiri, dan tentu memiliki masa depan yang lebih cerah. Dan tentu dengan pengelolaan usaha secara mandiri, maka dapat dikatakan masa depan diri kita ditentukan oleh usaha yang kita lakukan. Bisnis pada dasarnya adalah kegiatan orang-orang yang bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan negara. Dari definisi di atas, ada beberapa karakteristik bisnis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Bisnis terlibat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Bisnis dapat menciptakan permintaan dan kebutuhan manusia. Bisnis adalah kegiatan memproduksi, membeli, dan menjual produk dan jasa kepada konsumen. Akhirnya dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memperoleh keuntungan, maka banyak produk dan jasa yang diciptakan. Produk yang dihasilkan didistribusikan kepada konsumen sebagai bagian dari kegiatan pemasaran bisnis. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis diantaranya ada pemilik atau owner, kreditor yaitu pihak yang memberikan pinjaman pendanaan kepada entitas bisnis, kemudian ada karyawan, pemasok atau supplier yang berperan dalam menyediakan bahan baku, kemudian yang terakhir ada pelanggan yang merupakan nyawa dari adanya kegiatan bisnis itu sendiri.